1950 sendiri ditetapkan sebagai tahun berdirinya Universitas Diponegoro yang diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pahlawan Diponegoro. Universitas Diponegoro sendiri disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini sendiri, Undip telah memiliki 13 fakultas program strata 1, pasca sarjana, dan vokasi. Dari tahun ke tahun, Undip sendiri selalu menerjukan mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang disingkat sebagai KKN. Akan tetapi, berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya situasi pandemi COVID-19 yang membuat KKN dilaksanakan di kampung masing-masing. Sesuai dengan anjuran pemerintah, masyarakat dianjurkan untuk membatasi kontak fisik. Hal tersebut demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya pelaksanaan KKN di kampung masing-masing, mahasiswa diharapkan dapat tetap mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh ke lingkungan masyarakat sekitarnya. Hai semua, perkenalkan namaku Alivia Putisyafa atau yang biasa dipanggil dengan Alivia. Saya merupakan mahasiswa Undip jurusan Psikologi tahun 2018 yang sedang menjalani kuliah kerja nyata untuk menuntaskan mata kuliah di semester 6. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pelaksanaan program kuliah kerja nyata saya yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, tepatnya di Kelurahan Jepang, RT 30 RW 07. Yuk, kita simak videonya. Kuliah kerja nyata atau KKN sendiri berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, lebih tepatnya lagi di Kelurahan Jepang, RT 30 RW 07, Perumahan Negeri Asri. Kota Tangerang Selatan sendiri terletak di bagian timur Provinsi Banten. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan sendiri terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah seluas 147,19 km persegi atau 14.719 hektar dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan juga dikenal dengan kota modern yang kaya akan wisata kulinernya di kawasan BSD. Hal ini menandakan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki peluang investasi yang bagus bagi para investor dan dapat meningkatkan perekonomian di Kota Tangerang Selatan dan di Banten pada umumnya. Selain itu, terdapat juga wisata alam seperti Situ Gintung di Ciputat, Situ Pamulang, Kanang Jurang di Jurangmangu, Taman Kota di Serpong, Waterpark, dan lain-lainnya. Kota Tangerang Selatan juga sebagai kota yang berdampingan langsung dengan wilayah selatan Jakarta juga mendapatkan akses untuk menuju tempat wisata yang ada di Jakarta. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keramaian masyarakat yang melintasi Kota Tangerang Selatan yang hendak berwisata. Kelurahan Jepang sendiri merupakan suatu kelurahan yang tepatnya berada di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, yang mempunyai luas seluas 126 hektar, yang merupakan kelurahan dengan luas paling kecil di Tangerang Selatan. Terdiri dari beberapa perumahan, yaitu Villa Melati Mas, Villa Serpong, Residence One Serpong, Geraha Mas Serpong, dan juga Gria Asri.
sendiri berada di perumahan Geriasri yang juga merupakan tempat tinggal mahasiswa. Masyarakat di sini hidup dengan sangat rukun dan tentram. Terdapat beberapa masjid dan juga beberapa lapangan yang biasanya dipakai warga untuk melakukan olahraga atau kegiatan pada pagi maupun pada malam hari. Di sisi lain, masih ada beberapa masalah di R30 RW07 Kelurahan Jupang yang dapat diangkat sebagai acuan rancangan program KKN, yaitu melalui penyebaran form, warga mengaku merasa tertekan berada dalam rumah akibat situasi COVID-19 ini, dan masih banyak juga warga yang belum peduli dengan sikap tersebut. Warga juga mengakui mengalami gangguan makan, sakit kepala, dan lain-lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Robbins dan George pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa adanya rasa sakit kepala, susah makan, dan susah tidur merupakan gejala konsekuensi dari stres. Menurut Damayanti tahun 2015 mengatakan bahwa adanya stres dapat mempengaruhi menurunnya sistem pertahanan tubuh yang dimana pada saat pandemi ini kita harus tetap dan selalu menjaga kesehatan fisik maupun mental kita agar imun dalam tubuh kuat dan dapat meminimalisir terkenanya COVID-19. Dengan demikian, saya sebagai pelaksana program KKN ingin mengangkat topik cara mengelola stres di masa pandemi ini. Adanya kebijakan baru pemerintah yang dimana pemerintah mengambil keputusan terhadap masyarakat untuk melakukan segala kesibukannya di dalam rumah akibat pencegahan penularan COVID-19 ini pun juga berdampak pada sekolah, yaitu dimana segala kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau dalam jaringan sejak bulan Maret tahun 2020 kemarin, yang dimana permasalahan ini juga dapat diangkat sebagai acuan rancangan program KKN 2. Kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar akibat adanya pembelajaran dilakukan secara daring tanpa tatap muka, adanya masa pembelajaran daring juga menyebabkan peserta didik jenuh karena pembelajaran yang begitu-begitu saja, dan tidak adanya pengawasan dan pembelajaran dapat menurunkan semangat atau motivasi belajar siswa. Berdasarkan dari data asesmen yang telah dikumpulkan sebelumnya, melalui penyebaran form kepada siswa SMA, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa pembelajaran daring memberikan pengaruh pada semangat belajar mereka. Selain itu, mayoritas dari responden juga tidak menyukai pembelajaran secara daring. Dengan demikian, saya sebagai pelaksana program KKN ingin mengangkat topik bagaimana meningkatkan semangat atau motivasi belajar daring pada siswa SMA. Untuk mengatasi permasalahan pertama, saya berinisiatif untuk merancang program dengan tema manajemen stres masa pandemi. Tujuan dari program ini sendiri adalah diharapkan dapat membantu masyarakat dapat lebih peka terhadap kesehatan jiwa mereka, dapat membantu masyarakat dalam mengerti cara mengolah stres pada masa pandemi, dan juga dapat membantu masyarakat dapat terhindar dari stres pada masa pandemi. Program ini sendiri dilaksanakan secara online karena adanya situasi COVID yang menyebabkan pembatasan jarak, yaitu melalui grup WhatsApp warga R30 RW07 dengan menggunakan penyebaran poster mengenai stres dan teknik manajemen stres pada masa pandemi. Untuk mengatasi permasalahan kedua, saya berinisiatif untuk merancang program dengan tema meningkatkan motivasi belajar daring. Tujuan dari program ini sendiri adalah diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan semangat atau motivasi belajarnya di masa pandemi, dapat membantu memotivasi siswa untuk meningkatkan pembelajarannya secara daring, dan dapat membantu siswa mempelajari strategi dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Program ini sendiri juga dilaksanakan melalui online, yaitu dengan webinar melalui aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan pada hari Minggu 1 Agustus tahun 2021. Iya,
saya sangat terima kasih sekali dengan konten dari saudari Alivia yang sedang melakukan KKN di lingkungan kami RT 30 RW 01 Jelupang terkait dengan masalah pengelolaan stres di masa pandemi sekarang ini. Karena pada kenyataannya pada saat ini memang kami dibikin risau dengan situasi pandemi yang tidak tahu sampai kapan. Apalagi kami terkena peraturan-peraturan dengan KKM yang mengharuskan kami bertahan di rumah. Di samping kami harus diliputi kekhawatiran terkait masalah kesehatan, khawatir kalau terkena COVID, kami juga dibikin resah dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kami terus terang cukup stres, tapi dengan adanya konten ini sedikit banyak kami terbantu bagaimana mengelola stres yang sedang kami alami pada saat ini. Untuk itu kami terima kasih telah diedukasi oleh saudari Via sehingga kami bisa mengurai masalah-masalah kami dengan sedikit demi sedikit sehingga kami bisa tenang dan bisa menjalani hidup dengan sedikit bisa mendapatkan lebih fokus kepada yang harus kita lakukan.